Dan begitupun di sini mim hanya sekedar sedikit. Wam ro. Tidak rohawah wam ro'atuhu. Maka bagaimana cara membacanya? Khafif. Maka di sini tidak ada berhenti yang panjang seperti za wa id qala. Maka di sini wamra'atuhu. Maka mim awas harus jahar, tidak wamro salah. Karena dia bukan hams, tetapi wam, dijaga jangan keluar nafas. Namun mimnya masih ada sedikit. Wamra'atuhu, dan tidak boleh panjang menjadi rokhawah. Wamra'atuhu seperti za, wa iz seperti ha, ihdina. Maka di sini wamra'atuhu. Maka inilah makhraj mim dan sifatnya. Sifatnya jahar dan tawassut. Dan makhrajnya baina syafatain bil intibaq. Dan di sini wam semuanya muraqqaqah, baru ra mufakhamah. Wamra'atuhu. Ra'atuhu, syahidnya ra mufakhamah. Atuhu semuanya muraqqaqah. Maka di sini hukumnya ada mim sakinah kemudian ra. Apa hukumnya? Hukum mim sakinah idhar syafawi. Wamra, mimnya jelas dan ra jelas. Hammalatal hatab semuanya muraqqaqah, ha, mim dan seterusnya. Dan di sini ada mim musyaddadah. Semua mim musyaddadah dan nun musyaddadah wajibul gunnah. Hamma maka masuk kepada khaysum. Makhrajnya di khaysum ada gunnah. Wamra'atuhu hamma, maka mim hamma masuk ke hidung. Dan ma tabi'i alif sakinah sebelumnya fathah dan lata sama. Di sini seperti atuhu, atu, lata tidak ada mad. Dan tadi terlewat wamra'atuhu hamma. Maka ha di sini mad silah qasirah terpenuhi syaratnya karena ha domir, wamra'atuhu domir ha kembali kepada Abu Lahab. Wamra'atuhu istrinya dia. Maka ha di sini masuk syarat ha domir untuk ghaib dia. Dan yang kedua terpenuhi syarat qablahu mutaharrik tu hu dan ba'dahu mutaharrik ha hama ha. Maka tu dan ha di antaranya ada ha. Maka di sini terpenuhi syarat mad silah qasirah. Kenapa qasirah? Karena tidak bertemu dengan hamzah setelahnya, hanya bertemu dengan ha. Hamma latal hatab fa hamzah huna al tidak dibaca karena hamzatul wasl dan lamnya terbaca karena lam al-qamariyah bertemu dengan ha. Hammalatal hatab. Maka hatab di sini ada hukmu fil akhir qalqalah as-sughra karena dia tidak ada tasdid dan dijadikan di akhir bisa dikatakan qalqalah al-wusta. Maka ini ayat yang keempat. Dan ayat yang kelima, fi jidiha hablum mim masad. Maka fi di sini mad tabi'i jidi.
jidiha. Maka ja dan ya dan dal semuanya dalam keadaan muraqqaqah. Hablun, maka ba sakinah qalqalah sughra, dan tanwin pada lun, hablun idgham dengan mim, hablum dibaca mim tidak lun, dan min masad idgham juga. Maka di sini ada dua idgham. Dan di sini semuanya dalam keadaan muraqqaqah. Apakah ada di sini khussa, dogtin, qid? Lihat. Jika tidak ada berarti semuanya muraqqaqah dan dibaca dengan datar. Fi jidiha hablum mim masad. Hablum mim masad. Maka di sini semuanya muraqqaqah, tidak ada huruf mufakhamah. Dan ya sakinah sebelumnya kasrah matabi'i, fi ji juga matabi'i, ha matabi'i, alif sakinah sebelumnya fathah, hablum ba-nya qalqalah sughra karena di tengah, dan tanwin bertemu mim, hablum idgham bi gunnah dari khaisum, hablum mim masad, nun sakinah bertemu dengan mim sama, dan masad dal di akhir kalimat menjadi qalqalah al-wusta. Maka inilah dari dua ayat yang terakhir. Dan adapun dari segi ilmi al-qiraah telah terjadi ikhtilaf dari ulama qiraah asyrah pada ucapan hammalata dan hammalatu. Maka qiraah Hafs an Asim dibaca dengan fathah. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita, bagi mereka orang-orang yang mungkin beranggapan bahwa qiraah Hafs an Asim dialah yang paling benar misalnya, dan dia yang selalu mengikuti jumhur. Jawabnya di sini tidak. Qiraah Hafs an Asim seperti qiraah yang lainnya dari sunnah Nabi di saat Nabi membaca Al-Quran. Maka kembali kepada permasalahan qiraah dari hadis-hadis yang sahih, bahwa Nabi di hadis Ubay yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil, Al-Quran kata Nabi, innal Qur'ana unzila ala sab'a ahrufin, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 dialek lugah dari lugatil Arab. Maka qiraah Hafs an Asim dari dialek Arab, dan qiraah Wars an Nafi' dari dialek Arab yang sab'ah, yang 7. Dan pendalilannya bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga disahihkan oleh Syekh kami Muqbil, bahwa Ubay ibnu Ka'ab mengetahui di saat turun wahyu. Dan Nabi Muhammad jika turun wahyu tidak disembunyikan, apa adanya di depan para sahabatnya dan yang lainnya. Maka Ubay, terutama ahlul qiraah, dia bertanya kepada Nabi, "Atsaniyah ya Rasulullah, apakah sekarang diturunkan dengan bahasa yang kedua?" Berkata Jibril kepada Nabi Muhammad, "Qul li sahibik ats-tsalitsah." Katakan kepada Ubay temanmu, yang ketiga, qiraah yang ketiga sekarang. Maka dibaca qiraah yang ketiga. Kemudian setelah itu ditanya lagi, "Ar-rabi'ah atau ats-tsalitsah ya Rasulullah?" Berkata Jibril, "Qul li sahibik
ar-rabi'ah, bahwa sekarang bacaan yang keempat. Dan terus di dalam hadis sampai as-sabi'ah, sampai yang ketujuh. Maka di sini poinnya bahwa Al-Quran yang diturunkan bukan qiraah Hafs an Asim saja. Seperti yang kita ketahui, dibaca hammalatal hatab. Maka di sini Nabi membacanya dengan 7 dialek Arab. Maka kesimpulannya, di zaman Nabi tidak ada istilah qiraah Wars an Nafi' karena mereka belum lahir. Dan tidak ada qiraah Hafs an Asim, Asim ibnu Bahdalah atau ibnu Abi Nujud, belum lahir. Dia tabi'i. Maka qiraah Nabi seperti yang dihafal oleh para sahabat. Terutama para qurra, seperti yang ma'ruf dari sanad-sanad mereka, Ubay ibnu Ka'ab. Dan juga Zaid ibnu Thabit. Dan juga yang muda-muda yang baru datang Abu Musa al-Ash'ari. Dan yang kudama bahkan Umar ibn al-Khattab. Dan yang muda Ibnu Abbas. Dan yang lainnya. Maka mereka mendengar bagaimana Nabi membaca qiraah dari sab'a ahruf. Dari dialek Arab. Maka kesimpulannya, qiraah dari Hafs an Asim, yang dulu namanya bukan Hafs an Asim di zaman Nabi, maka Nabi membaca di ayat yang keempat ini dengan fathah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Lata al-hatab. Dan ini yang kita hafal sekarang di qiraah Hafs an Asim, jangan dikira bahwa ini ucapan jumhur. Justru berkesendirian di sini Hafs an Asim, yakni qiraah Asim ibnu Abi Nujud, Asim ibnu Bahdalah, qara'a bin nasb, difathahkan hammalata, menyelisihi jumhur yang 9. Maka jumhur ulama tidak membaca hammalata. Maka bagi orang-orang yang tidak belajar ilmu qiraah, menyalahkan qiraah misalnya wa mara'atuhu hammalatul hatab, baca hammalatu, harusnya hammalata. Kita katakan thayyib, itu ala qiraah man, qiraah Hafs yang kalian hafal. Dan apakah kalian pikir qiraah Hafs yang kalian hafal mengikuti jumhur banyak yang membaca hammalata? Tidak, hanya dia dan he is the one and only. Hanya dia satu-satunya yang membaca hammalata. Dan ini bukan Asim yang membaca tetapi Nabi. Maka dulu Nabi membaca hammalata dengan fathah. Kemudian memberikan kepada para sahabat yang lain dengan dhammah dari qiraahnya. Lalu berkesendirian Asim di qiraah bin nasb. Maka dibaca wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan menyelisihi qiraah Asim ibnu Abi Nujud seperti yang kalian hafal, jumhur ulama hum qara'u birrafa. Maka jumhur ulama justru membaca dengan ar-rafa, dengan dhammah. Maka dibaca wa mara'atuhu hammalatul hatab, hammalatul hatab, dibaca dengan hammalatul, dengan dhammah. Dan ini siapa saja? 9 dari imam ahlul qura dari 10 qiraah asyarah. Diambil satu Asim tadi hammalata dengan fathah, maka semuanya membaca yang 9 sisanya dengan dhammah. Siapa mereka? Al-Imam An-Nafi' Al-Madani yang masyhur dengan Wars An-Nafi', dan Imam Ibnu Katsir Al-Makki, dan Imam Abu Amr Al-Basri. 3.
Dan yang keempat Ibnu Amir Asy-Syami, Abdullah. Dan yang kelima Al-Imam Hamzah Ibnu Habib Al-Kufi Az-Zayyat. Dan yang keenam Al-Imam Al-Kisai Al-Kufi. Dan yang ketujuh Al-Imam Abu Ja'far Al-Madani. Dan yang kedelapan Al-Imam Ya'qub Al-Basri. Dan yang kesembilan Al-Imam Khalf Al-Ashir Al-Kufi. Semuanya membaca Hammalatul Hatab. Maka inilah perbedaan di dalam ayat